Terus nggak sampai di situ aja, geng. Ada sebuah video yang tersebar di media sosial yang memperlihatkan keempat astronot Artemis 2 yang sedang syuting dan dilengkapi dengan green screen di bagian backgroundnya. Nih, kalian bisa lihat. Terus ada roket milik NASA dengan background green screen juga. Kemudian ada replika dari bagian kapsul yang menjadi tempat para astronot berada di luar angkasa. Bahkan replika bulan sekaligus kawah bulan pun ada juga. Kalau kalian lihat video yang gue tampilkan ini, udah jelas kayak syuting film. Foto atau video yang kita lihat dari Artemis 2 ya ternyata berasal dari green screen kabarnya. Geng, belakangan ini NASA kembali mencuri perhatian dunia, yaitu melalui sebuah misi terbaru mereka yang bernama Artemis 2, yang merupakan sebuah misi besar di dalam upaya manusia untuk kembali menjelajahi luar angkasa, khususnya menuju ke bulan. Pemirsa, kapsul Orion yang membawa 4 astronot yang menjalankan misi Artemis 2 perjalanan mengelilingi bulan selama 10 hari tiba kembali di bumi. Kapsul yang dinamai Integrity itu mendarat di Samudra Pasifik di lepas pantai San Diego, Amerika Serikat. Kepulangan Orion dari bulan berlangsung setelah kapsul itu terbang melintasi dekat sisi belakang bulan pada 6 April 2026. Mereka tiba pada Jumat petang waktu setempat atau Sabtu pukul 7:07 waktu Indonesia Barat. Jadi ceritanya setelah puluhan tahun sejak era Apollo selesai, misi Artemis ini dibuat bukan hanya sebagai tanda dari kemajuan teknologi, tapi juga sebagai tanda kalau manusia belum berhenti bermimpi untuk bisa melangkah lebih jauh, bahkan kalau bisa sampai ke planet Mars di masa depan. Artemis 2 itu menjadi sangat penting karena ini adalah misi berawak pertama di dalam program Artemis. Nah, sebelumnya program Artemis ini dikirim tanpa awak, alias tanpa adanya astronot gitu, nggak ada manusianya. Kali ini misinya justru ada awaknya, alias ada astronotnya. Yang mana artinya untuk pertama kalinya di dalam beberapa puluh tahun, manusia kembali dikirim mengelilingi bulan dengan menguji berbagai sistem penting seperti roket, kapsul, serta kemampuan manusia untuk bertahan di dalam perjalanan luar angkasa jarak jauh. Misi ini bukan cuma perjalanan biasa, geng, melainkan menjadi bagian dari rencana besar untuk membangun kehadiran manusia secara berkelanjutan di luar bumi. Apalagi sekarang teknologi jauh lebih canggih dibandingkan dulu, sehingga NASA punya harapan baru kalau eksplorasi yang dilakukan akan jauh lebih aman dan efisien. Makanya misi Artemis 2 ini menjadi perbincangan banyak orang karena akhirnya kita bisa menyaksikan lagi manusia kembali mengorbit ke bulan setelah sekian lama. Setelah banyaknya perdebatan yang mengatakan kalau video-video NASA yang mengirimkan manusia ke bulan sampai menginjak daratan bulan di zaman dulu itu adalah kebohongan. Jadi banyak konspirasinya. Dan untuk kejadian kali ini, di tengah euforia soal Artemis 2, muncul pertanyaan lagi. Lagi-lagi banyak orang yang meragukan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh NASA. Let's go. 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Di media sosial mulai beredar berbagai klaim dan teori konspirasi yang menyebutkan kalau misi Artemis 2 sebenarnya nggak benar-benar membawa manusia ke bulan. Jadi banyak banget orang-orang yang tiba-tiba tuh menjadi pengamat dadakan gitu ya, geng. Meneliti, melihat, mencoba untuk mencari celahnya gitu. Hingga banyak sekali kejanggalan dan konspirasi yang dibeberkan oleh netizen soal Artemis 2 ini. Ada yang menduga kalau seluruh perjalanan tersebut hanyalah rekayasa atau hasil editan menggunakan teknologi CGI. Nah, di video kali ini kita bakal membahas mengenai apa itu misi Artemis 2, apa yang dijalankan di dalam misi tersebut, dan apakah benar teori konspirasi dari netizen dunia yang beredar yang mengatakan kalau ini hanyalah akal-akalan NASA. Nah, di dalam pembahasan ini nanti kalian bisa menilai sendiri, geng, benar atau tidaknya. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin gue posting di community YouTube foto gue before, after.
Ternyata banyak yang gak percaya. Gak apa-apa, gue gak bakal tersinggung. Tapi gue bisa memberikan bukti bahwa ini adalah asli. Gimana sih caranya buat merubah bentuk badan yang dulunya gemoy banget jadi kayak gini? Caranya cukup simple dan gak mahal sama sekali. Olahraganya apa aja? Kalau gue yang pertama udah pasti skipping. Alatnya murah banget. Kalian bisa cek di keranjang. Gue udah terain di bawah. Alat skipping itu start dari puluhan ribu rupiah. Jadi gue gak mungkin rekomendasiin ke kalian kalau gue gak pakai untuk kebutuhan pribadi. Nah terus gimana caranya supaya bisa six pack? Nah kalau skipping kan biar berat badannya turun. Untuk six pack itu udah pasti kita harus sit up. Jadi kalian harus punya alat ini. Alat ini membantu kalian untuk lebih mudah sit up pelan-pelan, lama-lama pasti jadi. Buat kalian yang mau beli bisa cek langsung di keranjang bawah, udah gue terain juga. Terus untuk membentuk otot tangan gimana caranya? Ya udah pasti dengan cara push up. Lebih gampangnya atau lebih simpelnya kalian harus punya alat ini. Alat ini juga udah lama gue pakai, yang mana ini terbukti efektif untuk membentuk otot tangan. Nah terus geng, jangan lupa juga vitamin atau suplemennya. Nih, gue kasih tahu kalian suplemen apa yang gue pakai. Kalian juga bisa beli di keranjang bawah. Ini adalah salah satu suplemen yang menurut gue bagus banget dengan harga yang terjangkau. Gue udah spill ya geng, bagaimana cara gue bisa bertransformasi dari badan yang segede gini jadi proporsional kayak gini. Untuk pembahasan yang pertama kita bahas dulu ya, supaya kita paham apa itu misi Artemis 2. Mungkin banyak yang mempertanyakan, kok bisa namanya langsung Artemis 2? Artemis satunya di mana? Kita jelaskan secara singkat soal Artemis 1 dulu geng, karena Artemis 1 ini kurang familiar ya. Misi atau program Artemis itu terdiri dari 6 misi totalnya, yang direncanakan bakal dilaksanakan sampai tahun 2028 nanti. Program ini dimulai sejak tahun 2017 sebagai upaya untuk mewujudkan program luar angkasa. Ini dilakukan oleh pihak NASA dengan kerjasama oleh Badan Antariksa Eropa yaitu ESA dan Badan Antariksa dari beberapa negara lainnya. NASA menamakan program ini dengan nama Artemis, yaitu Dewi Bulan atau salah satu dewi di dalam mitologi Yunani dan saudara kembar dari Apollo. Nah, kalau dulu kan nama misinya Apollo. Sekarang misi yang baru bernama Artemis supaya masih ada hubungannya dengan Apollo. To find any issues or adjustments that we need to make in our launch countdown. For Artemis 1, the wet dress rehearsal is the final and most critical test before the rocket can return to the launch pad for liftoff. Artemis 1 itu pertama kali diluncurkan pada bulan November tahun 2022, geng. Cuma pada saat itu tidak ada manusia di dalam pesawat ruang angkasanya. Jadi nirawak, kayak drone aja gitu. Diterbangkan dari jarak jauh, dikontrol dari jarak jauh. Misi pada Artemis 1 pada dasarnya adalah tes keselamatan. Jadi misi Artemis 1 ini adalah untuk membangun kehadiran manusia di bulan dan meletakkan pondasi untuk pangkalan bulan serta misi masa depan ke Mars. Jadi ibaratnya itu Artemis 1 ini uji coba dulu gitu. Kira-kira nih kalau terbang aman nggak untuk manusia nantinya. Di awal bulan ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2026, jam 18.35 waktu setempat, di Indonesia sudah hari Kamis ya, tanggal 2 April 2026. Nah, Artemis 2 itu resmi diluncurkan oleh NASA dari Kennedy Space Center yang ada di Florida. Mereka menggunakan roket lunar baru milik NASA, yaitu Space Launch System atau SLS. Let's go. 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Peluncurannya sempat ditunda sampai 2 kali, geng, yaitu di bulan Februari dan juga Maret harusnya. Yang disebabkan karena adanya masalah teknis. Nah, oleh karena itu, pimpinan NASA, yaitu yang bernama Jared Isaacman, itu mengatakan kalau roket cuma diluncurkan sekali dalam waktu yang sangat lama, misalkan nih, 3 tahun sekali. Dan itu sebenarnya bukan cara yang dianggap berhasil untuk mewujudkan misi-misi NASA. Menurut dia, NASA nggak boleh lagi membuat roket seperti ini. Ini terkesan kayak sebuah karya seni yang terlalu dirawat, dijaga, tapi jarang diluncurkan, jarang digunakan gitu. Nah, dia mengatakan baiknya roket itu harus lebih sering diluncurkan agar tim bisa terus belajar dan berkembang. Istilahnya itu learning by doing gitu, geng.
lepaskan supaya tim mereka itu tahu kekurangannya di mana, kelebihannya apa, apakah perkembangannya jauh lebih maju gitu. Nah, untuk misi Artemis 2 ini ada 4 astronot yang diterbangkan. Yang pertama ada Reid Wiseman, terus ada Victor Glover, serta Christina Koch, yang mana mereka bertiga dari Amerika. Terus yang terakhir ada Jeremy Hansen yang berasal dari Kanada. Komandan di dalam misi ini adalah Wiseman. Nah, mereka menggunakan wahana antariksa Orion dan dijadwalkan untuk bisa mengorbit bulan tanpa harus mendarat. Jadi cuma keliling-keliling aja gitu, geng. Kemudian mereka menamai wahana Orion ini dengan Integrity. Nah, tujuan utama penerbangan mereka di dalam misi ini adalah untuk menguji apakah sistem di dalam pesawat seperti navigasi dan pendukung kehidupan serta hal-hal lain yang bisa menjaga mereka tetap hidup di sana itu bisa bekerja dengan baik selama perjalanan mereka di luar angkasa sebelum nantinya bakal dilakukan misi pendaratan manusia ke bulan. Ini agak terdengar aneh ya, geng. Kenapa kok sampai di tahun 2026 aja misi ke bulan kayak gini tuh masih uji coba dan uji coba terus ya? Padahal kan sebelumnya mereka sudah mengklaim, bahkan ada rekamannya, kalau mereka sudah pernah mendarat di bulan dan itu jauh sebelum ya era secanggih sekarang gitu. Tapi sekarang kok kayak masih ragu-ragu, masih mau mendarat di bulan aja tuh harus persiapan uji coba dan lain-lain. Apakah yang dulu benar-benar penipuan? Apakah yang dulu benar-benar rekayasa? Nah, di sini kan semakin memunculkan tanda tanya kita ya. Di saat misi Apollo dulu, semua mata dari umat muka bumi ini udah percaya melihat NASA berhasil mendaratkan astronot mereka di bulan. Siapa yang gak kenal nama Neil Armstrong? Ya kan? Semua orang percaya ini orang yang pertama kali kakinya menginjak bulan. Tapi anehnya, sekarang kita bisa lihat kok terasa janggal. Di era yang udah jauh lebih canggih kayak sekarang, NASA aja tuh masih kayak ragu-ragu, masih uji coba, masih masih ini gitu untuk bisa mendaratkan manusia ke bulan. Oke, kita kembali lagi ke para astronot. Jadi kehadiran Koch dan juga Glover di dalam misi ini juga mencatatkan sejarah baru sebagai perempuan dan orang kulit hitam pertama yang melakukan perjalanan menuju ke bulan. Kalau dulu kebanyakan kan cowok dan kulit putih. Dan selama perjalanan, para astronot ini akan melakukan serangkaian uji coba komunikasi laser berkecepatan tinggi dan manuver kedekatan orbital yang akan menjadi standar baru di dalam eksplorasi ruang angkasa modern. Nah, nggak cuma para astronot aja yang bekerja di dalam misi ini, tapi tim pendukung yang berada di bumi juga memiliki peran yang sangat besar di dalam keberhasilan misi Artemis 2 ini, geng. Semua orang yang berada di ruang kontrol misi NASA itu sibuk dan sampai begadang-begadang, geng, karena terus harus memantau perkembangan dari misi Artemis ini. Puluhan layar komputer itu menampilkan berbagai grafik dan data. Informasi dari media The New York Times itu mengatakan di dalam ruang kendali milik NASA ini, setiap meja diberikan label dengan tanda berwarna biru neon, yang mana para petugas menangani subsistem pada pesawat ruang angkasa yang membawa awak Artemis 2, dan laporan media ini mengatakan kalau stasiun tersebut adalah inti dari misi Artemis 2 ini. Di ruang tersebut, direktur penerbangan itu menyiapkan instruksi melalui komunikator kapsul. Dia juga berbicara langsung dengan astronot yang ada di dalam kapsul untuk menginformasikan berbagai hal di dalam misi perjalanan ke bulan. Dan misi tim di dalam ruangan itu nggak cuma mendukung Artemis 2 sampai ke bulan, tapi juga memastikan keempat astronot tadi itu bisa kembali ke bumi dengan selamat. Nah, di dalam 4 jam pertama setelah peluncuran, tim di saat itu memeriksa apakah semua sistem di dalam kapsul itu berfungsi sebagaimana mestinya. Dan perjalanan misi ini mencapai jarak 406.841 km dari muka bumi, sehingga melampaui misi Apollo 13 pada tahun 1970. Dulu Apollo 13 itu jaraknya cuma 400.171 km dari bumi. Kalau sekarang sudah bertambah sekitar 6.000 km lebih. Nah, oleh karena itu, Artemis 2 menjadi teknologi berawak buatan manusia yang bisa mencapai jarak terjauh di muka bumi saat ini. Roger, roll pitch.
Houston, now controlling the flight of integrity on the Artemis II mission. Terus geng, singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama 10 hari di dalam misi Artemis II, 4 orang astronot tersebut akhirnya berhasil kembali ke bumi pada hari Jumat tanggal 10 April waktu setempat. Di waktu itu, kapsul Orion melakukan pendaratan di Samudra Pasifik di lepas pantai San Diego, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak NASA. Upaya dari keempat astronot ini untuk bisa kembali ke bumi terbilang cukup sulit dan sangat berbahaya, geng. Karena mereka harus memasuki atmosfer dengan kecepatan hampir 35 kali kecepatan suara. Tapi NASA mengatakan pendekatan tersebut berlangsung sesuai dengan buku panduan yang sudah dipelajari oleh para astronot dan sudah mereka latih selama ini. Dan para reporter yang menyiarkan berita mengenai kepulangan keempat astronot ini juga menyebutkan kalau mereka semua sudah berada dalam kondisi yang sangat baik. In the Pacific Ocean at 7:07 p.m. Central Time this evening, after NASA's record-setting mission that took them around the moon and brought them home. Good evening and welcome to NASA's Johnson Space Center in Houston. I'm Rachel Kraft with NASA. Bisa kalian bayangkan, geng? Kita yang orang biasa aja, naik lift aja masih deg-degan. Naik wahana di Dufan aja masih jantungan gitu. Kalau pilot pesawat tempur, udah pasti mereka udah terlatih lah. Mereka udah latihan simulasi dan lain-lain sehingga mereka udah terbiasa dengan kecepatan pesawat tempur dan terbang yang berbolak-balik gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan para astronot? Latihan mereka seperti apa? Kalian bisa lihat tuh, kecepatan kapsul yang mereka naiki itu hampir 35 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Berarti kayak kalau lihat ke sekitar nih, kalau misalkan sekitarnya kaca, itu yang mereka lihat hanyalah garis-garis samar. Dunia tuh bergerak sangat cepat gitu. Wah, gila sih, gue gak kebayang. Menurut informasi yang gue dapatkan dari media BBC, ada seorang petugas medis yang memasuki kapsul yang melaporkan kalau keempat astronot berada di dalam kondisi yang hijau. Kondisi hijau ini artinya mereka itu sangat baik, sehat gitu. Kepulangan misi Artemis II itu dimulai pada jam 14.53 siang dengan menyalakan mesin pendorong selama 8 detik. Tujuannya untuk bisa mengatur jalur pesawat ruang angkasa dengan sangat tepat supaya proses kembalinya ke bumi bisa berjalan aman. Gak lama setelah jam 19.30 malam, kapsul yang membawa awak itu terpisah dari bagian penopang utama pesawat. Dan selama 10 hari terakhir, bagian kapsul ini menjadi komponen paling penting di dalam misi. Mesinnya digunakan untuk mengatur perjalanan Orion agar bisa mengelilingi bulan. Dan panel suryanya itu menghasilkan energi yang menjaga para astronot agar tetap hidup di dalam kapsul. Dan sistem pendorongnya itu membantu mengarahkan pesawat agar bisa kembali ke bumi melalui jarak sekitar 230.000 mil di dalam ruang hampa. Bagian yang paling berbahayanya tuh, geng ya, saat perjalanan pulang, yaitu sekitar jam 19.53 malam waktu setempat. Saat mereka masuk kembali ke atmosfer bumi, kapsul dikatakan mengalami tekanan yang cukup besar sehingga para astronot merasakan gaya hampir 4 kali daripada biasanya. Serius ya, gue masih belum bisa membayangkan gimana rasanya ya, 4 kali dari biasanya kekuatan gayanya itu. Kita naik pesawat aja nih, telinga kita tuh sakit banget karena ada tekanan. Nah, ini gimana dengan mereka? Apakah dari telinganya nggak sampai keluar darah, nggak pusing? Wah, gue gak kebayang. Dan selain itu, gesekan dengan udara membuat suhu di sekitar kapsulnya menjadi sangat panas, membentuk lapisan panas atau plasma hingga sampai 1650 derajat Celcius. Gila. Nah, ketika kapsul melaju dengan sangat cepat menembus atmosfer, itu bagian pelindung panasnya harus menahan suhu yang jauh lebih tinggi lagi, sekitar 2700 derajat Celcius, yang panasnya bahkan mendekati setengah dari suhu permukaan matahari. Dan bagian pelindung tersebut membuat semua komunikasi radio tuh sampai putus, sehingga pusat kendali misi itu nggak bisa berhubungan dengan pesawat selama sekitar 6 menit. Dan kemudian pada jam 20.03 malam, sistem otomatis mulai membuka parasut, dan parasut ini berfungsi untuk memperlambat kecepatan pesawat secara bertahap hingga sekitar 32 km per jam sebelum akhirnya mereka mendarat di air, dan artinya mereka sudah berhasil kembali ke bumi. Nah, pesawat tersebut berhasil mendarat tepat di laut pada jam 20.07 malam sesuai dengan rencana yang sudah dijadwalkan. Main chute deploy. We're at 5,000 feet.
Lalu tim militer dan penyelamat itu sudah menunggu para astronot di Samudra Pasifik. Setelah kapsul mendarat di laut, beberapa perahu dengan tim khusus langsung mendekat untuk membantu para astronot keluar dari kapsul. Setelah itu, para astronot barulah dipisahkan menggunakan helikopter ke kapal militer USS John P. Murda. Nah itu geng, kurang lebih bagaimana misi Artemis 2 bisa terjadi dan kronologi keberangkatan mereka sampai dengan kembalinya mereka ke bumi. Sampai di sini kira-kira kalian udah paham? Sudah bisa membayangkan ya? Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai apa yang dilakukan oleh keempat astronot tersebut selama mereka berada di bulan. Apa yang mereka lakukan? Tujuannya apa? Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi geng, wahana antariksa atau kapsul Orion yang diberi nama dengan nama Integrity itu sampai di bulan pada hari Senin tanggal 6 April 2026, tepatnya pada jam 00:37 waktu Florida. Dan momen tersebut terjadi ketika kapsul Orion berada pada jarak 62.764 km dari bulan atau sekitar 373.368 km dari bumi. Nah, area tersebut disebut dengan ruang angkasa bulan. Sebab di wilayah ini, geng, daya tarik gravitasi bulan terhadap wahana antariksa sudah lebih kuat dibandingkan dengan gaya tarik gravitasi bumi. Setelah itu, Integrity bersama dengan keempat awaknya terus mencapai batas dan rekor baru yang belum pernah dicapai oleh manusia sebelumnya. Pada saat itu, Integrity sempat hilang kontak, geng. Nah, namun ini bukan momen kecelakaan atau error, tapi melainkan sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya. Nah, ini semua dikarenakan posisi mereka berada di bawah jangkauan sinyal dari bumi. Lintasan terbang Integrity itu membawa keempat awaknya ke sisi belakang atau sisi jauh bulan, yaitu bagian bulan yang tidak pernah terlihat oleh bumi. Hal ini disebabkan karena adanya kuncian gravitasi di mana bulan berputar dengan cara yang membuat satu sisinya selalu menghadap bumi sehingga manusia cuma bisa melihat sisi depannya aja atau sisi dekatnya aja gitu. Nah, sebelumnya ada 12 astronot NASA yang terbang ke bulan dalam misi Apollo mulai dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1972. Tapi mereka mendaratnya itu di bagian depan bulan. Nah sementara itu sisi jauh bulan baru pertama kali berhasil dijangkau oleh teknologi manusia melalui wahana Chang'e 4 milik China pada tahun 2019. Nah saat melintasi bagian belakang bulan tersebut, keempat astronot dari Artemis 2 diberikan kesempatan untuk menamai salah satu kawah yang terlihat di permukaan bulan yang belum memiliki nama. Nah jadi di saat itu Jeremy Hansen, yaitu astronot dari Kanada, mengatakan kalau kru ingin menamai 2 kawah di bulan tersebut sebagai bagian dari perjalanan mereka. Dan mereka yang melihat tanah bulan dari jendela Integrity sepakat menamai salah satu kawah tersebut dengan nama kawah Carol. Kenapa dipilih nama Carol? Karena ternyata Carol ini adalah nama dari mendiang istri dari salah satu astronot yang bernama Reid Wiseman yang meninggal dunia karena kanker pada tahun 2020. Nah, menurut NASA, Carol Wiseman itu dikenal sebagai perawat di unit perawatan intensif bayi yang baru lahir. Dia mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Nah, di dalam biografi resmi, ya, sang suami yaitu Reid Wiseman disebut menjalani peran sebagai orang tua tunggal untuk kedua anaknya setelah istrinya Carol meninggal dunia. Nama anaknya itu adalah Katie dan juga Ellie. Nah, Wiseman kemudian ditunjuk sebagai komandan misi Artemis 2 pada tahun 2023. Beberapa bulan sebelum peluncuran, dia mengaku sempat khawatir karena harus meninggalkan kedua anaknya itu untuk menjalani misi ini. Nah, setelah menyampaikan bahwa mereka mengusulkan nama Carol, yaitu nama istrinya, kepada salah satu kawah yang ada di permukaan bulan, barulah para astronot saling berpelukan. Nah, Wiseman dan juga coach itu sampai nangis, geng, karena sangat terharu. Nah, selain nama Carol, awak dari Artemis 2 juga mengusulkan nama lain, yaitu Integrity, sesuai dengan nama yang mereka berikan untuk wahana Orion. Nah, seluruh usulan itu nantinya akan diajukan secara resmi pada International Astronomical Union, sebuah lembaga yang berwenang menentukan nama benda langit dan fitur di permukaannya, geng. Terus, walaupun misi Artemis 2 ini bertujuan untuk menguji kapsul Orion dalam penerbangan berawak, tapi masing-masing awaknya tetap diberikan sejumlah tugas, yaitu melakukan eksperimen dan pengumpulan data mengenai paparan radiasi, kesehatan, dan kinerja manusia di luar orbit rendah bumi. Beberapa eksperimen tersebut menjadikan awak mereka sebagai subjek penelitian mereka sendiri. Nah, tugas ini diberikan karena terbang melintas di dekat bulan itu adalah sebuah kesempatan yang sangat langka bagi siapapun. Selain meriset, mereka juga wajib memberikan laporan apa yang mereka lihat mengenai kondisi permukaan bulan. Nah, untuk hal
hal ini, kemampuan mata manusia untuk mendeteksi varian warna dan tekstur halus permukaan bulan jauh lebih baik dibandingkan kamera yang dipasang di wahana robot. Nah, pengamatan ini bakal membantu ilmuwan untuk memahami geologi dan evolusi bulan serta membantu pemetaan dan perencanaan untuk memahami geologi dan evolusi bulan serta membantu pemetaan dan perencanaan untuk pendaratan misi berawak di bulan pada masa-masa yang akan datang. Nah, jadi mereka itu kan pada awalnya cuma mengirim pesawatnya aja. Di Artemis 2 mengirim pesawat beserta dengan astronotnya, tapi nggak boleh turun, nggak boleh menginjak bulan. Nah, nanti di Artemis selanjutnya, maka para astronot ini sudah boleh turun dan menginjak permukaan bulan. Salah satu target pengamatan utama dari awak Artemis 2 adalah sebuah cekungan yang bernama Oriental, yaitu kawah bekas tumbukan selebar 965 km yang dikenal sebagai Grand Canyon-nya bulan. Dan kawah ini membentang di cakrawala antara sisi dekat dan sisi jauh bulan. Sebelum Artemis 2, belum ada mata manusia yang pernah menyaksikan cekungan ini di bawah paparan sinar matahari langsung, geng. Nah, makanya ini adalah sebuah pengalaman yang begitu menakjubkan bagi mereka. Dan setelah terbang melintas dekat bulan selama 6 jam, awak dari Artemis 2 itu mengalami fenomena gerhana matahari total atau yang disingkat dengan GMT. Gerhana ini hanya bisa disaksikan oleh keempat astronot Artemis 2 ini doang. Tidak bisa disaksikan dari bumi, soalnya matahari, bulan, dan bumi itu sedang tidak sejajar. GMT yang bisa dilihat oleh para astronot Artemis 2 ini terjadi pada hari Senin tanggal 6 April jam 20.35 waktu setempat. Kalau GMT terlama yang bisa dilihat dari bumi itu biasanya kan cuma 7,5 menit. Para astronot ini beda. Mereka bisa menyaksikan GMT selama hampir 1 jam, 53 menit. Nah, gerhana yang panjang ini memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari korona atau atmosfer luar matahari yang tipis, yang mana itu cuma bisa diamati ketika gerhana. Soalnya, kalau nggak lagi gerhana, korona tersebut terhalang oleh terangnya cahaya matahari, nggak kelihatan. Oleh sebab itu, tim yang ada di ruang kontrol itu memberikan beberapa instruksi kepada mereka sehingga pengamatan gerhana berlangsung dengan sukses. Terus geng, bagi dunia antariksa dan sains, apa yang dilakukan oleh para astronot Artemis 2 ini berdampak besar bagi pengetahuan manusia di muka bumi soal bulan dan matahari. Makanya nggak heran banyak banget orang yang memperbincangkan misi ini, geng. Ada juga nih sebagian orang yang tidak percaya dengan misi Artemis 2 ini, yang mana mereka menyebutkan kalau ini adalah sebuah kebohongan besar dari NASA yang selama ini sering dilakukan dan ya sering diumpetin lah kepada umat manusia. Nah, sekarang gue pengen ajak kalian nih, geng, untuk membahas ya komentar-komentar miring dari netizen dunia soal Artemis dan juga teori-teori konspirasi soal Artemis ini yang dikatakan semuanya bohong. Kita bahas. Oke, teori konspirasi mengenai Artemis 2 saat ini berseliweran di media sosial. Banyak yang melihat adanya kejanggalan-kejanggalan ketika adanya rekaman para astronot Artemis 2 di luar angkasa. Salah satunya video ini. Kalian bisa lihat. Artemis to CGI malfunction. Little object here showing. You can see little things moving inside of it, like, so it's not just a bag. Give it just a minute, and it's gonna get pushed over here, and it's gonna be like what you would think the outside of this ship would look like. Di dalam video tersebut, ada yang menyadari kalau di dalam video itu semacam efek CGI yang terkesan bocor. Kemudian, ada seseorang yang menjelaskan mengenai rekaman dari keempat astronot yang berada di luar angkasa itu adalah fake atau palsu. Nah, jadi di video itu ada satu benda yang sedang melayang dekat dengan salah satu astronot, yaitu Jeremy. Yang mana di situ terlihat jelas kalau benda tersebut berasal dari animasi yang dibuat menggunakan komputer. Dan dalam video dari astronot tersebut, ada satu titik merah yang dimana itu biasanya digunakan oleh para editor atau animator sebagai titik motion tracking. Jadi ibaratnya gini, kalau lu tuh pengen ngegerakin sesuatu supaya ada satu benda yang lu tempel terus ngikut gerak juga seolah-olah masuk ke dalam ke dalam kamera, ke dalam video, itu biasanya harus ada titik. Titik itu yang bakal disambungkan dengan benda yang belakangan atau terakhir kali lo tempel ini. Supaya benda itu bakal bergerak
sesuai dengan titik itu bergerak. Jadi dia ngikutin gitu. Nah, itu disebut dengan titik motion tracking. Nah, makanya orang ini bilang kalau kalian tahu video editing atau paham dengan dunia animasi, pasti kita tahu kalau titik merah yang ada di video astronot tersebut adalah cara untuk mengedit benda agar bisa terbang. Dan orang ini pun bilang benda apapun yang terbang di dalam video Artemis semuanya bisa dibuat pakai CGI. If you know anything about video editing, you want to put a bright red area on something for motion tracking to keep track of where your animation is going. Here in space, and those are green beans. And it disappears sometimes. Yeah, so if you know anything about animation, you'll know that this is why they have these dots on things, because you need it to track with the program. Terus nggak sampai di situ aja, geng. Ada sebuah video yang tersebar di media sosial yang memperlihatkan keempat astronot Artemis 2 yang sedang syuting dan dilengkapi dengan green screen di bagian backgroundnya. Nih, kalian bisa lihat. Terus ada roket milik NASA dengan background green screen juga. Kemudian ada replika dari bagian kapsul yang menjadi tempat para astronot berada di luar angkasa. Bahkan replika bulan sekaligus kawah bulan pun ada juga. Kalau kalian lihat video yang gue tampilkan ini, udah jelas kayak syuting film. Foto atau video yang kita lihat dari Artemis 2 ya ternyata berasal dari green screen kabarnya. Terus ada yang mengungkap kalau foto bumi yang didokumentasikan oleh para astronot Artemis 2 dari bulan semacam foto palsu. Jadi ada dua foto bumi nih yang diambil ketika siang dan juga malam hari. Kalian bisa lihat, kalau kalian ingat pelajaran IPA, bumi itu kan dikatakan berotasi, geng, atau berputar. Jadi bumi tidak akan berada dalam posisi diam selamanya. Nah, dalam waktu 1-2 jam, posisi bumi itu pasti bakal berubah. Nah, sekarang lihat perbandingannya antara kedua foto bumi di waktu yang berbeda ini. Kalian lihat nggak? Daratan dan struktur awannya ya sama. Yang mana seharusnya itu nggak mungkin terjadi karena posisi bumi yang berubah akibat rotasi. Oleh karena itu, diduga kalau foto bumi yang diklaim diambil oleh para astronot Artemis 2 ini bukan foto asli, melainkan foto yang dihasilkan melalui CGI. Teori konspirasi seperti ini bukan baru-baru aja terjadi, geng. Sudah banyak orang yang meragukan klaim NASA yang mengatakan mereka berhasil membawa manusia keluar angkasa. Ya karena banyak yang menemukan kejanggalan-kejanggalan dari foto dan video yang dipublikasikan oleh NASA itu sendiri. Seperti nggak konsisten gitu loh, geng. Kalau kata editor ya itu tadi, seperti CGI yang bocor, alias dibuat pakai editan komputer. Foto bumi yang sama waktu pagi dan malam dan sebagainya. Nah, namun di tengah-tengah pembicaraan tentang banyaknya video yang diklaim palsu ini, ada bantahan yang menyebutkan kalau video soal pengambilan gambar menggunakan green screen tadi itu adalah video hasil AI yang sengaja dibuat agar orang-orang percaya kalau misi Artemis 2 itu hoax. Nah, cuma tetap aja, geng, ya, masih ada sebagian kalangan yang tetap percaya kalau misi Artemis 2 dan mungkin misi-misi lain yang pernah dipublikasikan oleh NASA dengan membawa manusia ke bulan itu nggak pernah terjadi, alias bohong. Kalau kalian sendiri kira-kira lebih percaya mana, geng? Artemis 2 ini beneran ke bulan atau apa yang kita lihat di pemberitaan itu hanyalah foto dan video hoax aja? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Nah itu ya, geng, ya, pembahasan kita hari ini mengenai misi Artemis 2 yang disebut-sebut menjadi tonggak bagi misi perjalanan manusia keluar angkasa di masa depan. Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.